Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 2 September tahun 2025. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami hendak bersama mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon tuntunan dari Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami, untuk kami boleh mendengarkan, memahami, dan dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar bersama diberi judul Membawa Kasih, Damai, dan Keadilan. Didasarkan dari bacaan firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 18 yang demikian bunyinya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam rutinitas keseharian kita, seringkali kita berjumpa dengan hal-hal yang menguji hati. Ada yang membuat kita marah karena komentar di media sosial, ada rekan kerja yang curang demi keuntungan pribadi, atau bahkan pertengkaran kecil dalam keluarga karena salah paham. Semua itu nyata kita hadapi, dan justru disitulah firman Tuhan hari ini berbicara. Hidup dalam damai bukan berarti kita selalu setuju dengan semua orang, atau semua orang setuju dengan apa yang kita mau. Tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menambah api dalam konflik. Saat ada perbedaan pandangan, kita bisa memilih kata-kata yang membangun, bukan yang melukai. Saat tergoda membalas kejahatan dengan kejahatan, kita bisa menahan diri dan membalasnya dengan kebaikan. Tindakan sederhana seperti mengucapkan maaf lebih dahulu, mengalah dalam hal kecil, atau membantu orang yang sedang kesulitan. Itu adalah cara praktis membawa kasih dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kasih, damai, dan keadilan tidak lahir dari hal-hal besar saja, melainkan dari sikap sehari-hari kita. Saat kita memilih berlaku adil, kita sedang membiarkan kasih Allah bekerja melalui hidup kita. Situasi Indonesia saat ini juga sedang banyak diwarnai demonstrasi. Kita sedang tidak baik-baik saja. Suara-suara protes lahir dari kerinduan akan keadilan, dari rasa tidak puas terhadap ketidakbenaran atau kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Demonstrasi adalah cermin bahwa masyarakat sedang berjuang menyuarakan hati nurani. Namun, di tengah gejolak itu, kita diajak untuk tidak ikut terjebak dalam kebencian atau kekerasan. Sebaliknya, kita dipanggil untuk tetap memelihara kasih, menjadi jalan damai, dan menuntut keadilan dengan cara yang benar. Dengan demikian, perjuangan bukan hanya menjadi teriakan, tetapi juga menjadi kesaksian
tentang kasih Allah yang bekerja melalui kita, umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa ini akan berubah bukan hanya karena keputusan besar para pemimpin saja, tetapi juga karena tindakan kecil yang konsisten dari setiap kita. Bila setiap kita memilih untuk menebarkan kasih, menghadirkan damai, dan memperjuangkan keadilan dalam lingkup kecil, entah di rumah, di sekolah, di kantor, bahkan di dunia digital, maka perlahan kita menjadi bagian dari aliran besar yang memperbaharui masyarakat. Kiranya kita senantiasa setia dalam hal-hal kecil, sehingga kasih, damai, dan keadilan benar-benar terasa hidup di tengah bangsa kita yang sedang berjuang ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Mampukan kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh menghidupi dan menghadirkan kasih, damai, dan keadilan di dalam kehidupan ini. Dan secara khusus saat ini kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya sungguh Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Biarlah kuasa-Mu boleh memulihkan negeri kami. Kami serahkan Tuhan segala proses yang sedang terjadi saat ini dan rencana-rencana ke depan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.